Nah, sebelum kita masuk dan bahas mengenai analisis VAR, kita mengingat sebentar mengenai analisis transaksi hubungan istimewa dan arm's length principle. ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila transaksi dilakukan antara pihak dengan hubungan istimewa, itu memiliki kondisi yang sama dengan transaksi antara pihak tanpa hubungan istimewa. Maka harga dalam transaksi tersebut harus sama atau berada dalam rentang harga dan laba yang sama. Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang PPH dan PPN, hubungan istimewa itu dianggap ada dalam 3. Kedua, WP menguasai WP lainnya, seperti misal Pak Adi adalah seorang presidir PT Senen, tapi beliau juga menjabat sebagai presidir di PT Rebo. Kemudian yang ketiga, karena adanya hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, garis keturunan lurus, atau ke samping 1 derajat. Nah, pendekatan ALP ini menyarankan agar setiap transaksi yang terjadi itu dilihat secara terpisah. Penerapan ALP ini mengharuskan perusahaan dalam hubungan istimewa melakukan transaksi harga seolah-olah mereka itu pihak ketiga, pihak yang independen. Demikian ada asumsi yang berlaku di sini, bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa itu ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Masalahnya adalah gimana kalau harga pasar itu tidak tersedia. Selanjutnya, nah kemudian disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 bahwa prinsip kewajaran atau kelaziman usaha mengharuskan harga transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding. Artinya, dalam hal tidak ditemukan harga transaksi yang sama, maka harus dicari harga transaksi yang sebanding melalui analisis kesebandingan. Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau otoritas pajak untuk membandingkan kondisi dalam transaksi hubungan istimewa dengan transaksi tanpa hubungan istimewa dan mengidentifikasi perbedaan kondisi yang terjadi di kedua jenis transaksi itu. Nah, analisis kesebandingan ini ditujukan untuk menemukan pembanding yang paling andal. Jadi kita bisa menentukan transaksi mana yang memiliki tingkat komparabilitas yang lebih rendah dari yang lain dan perlu dihilangkan. Sehingga analisis kita itu jadi lebih sederhana dan terfokus. Kemudian suatu transaksi itu dapat diperbandingkan dalam hal tidak ada perbedaan yang signifikan antara pihak-pihak yang diperbandingkan. Kalaupun ada perbedaan kondisi yang signifikan atau material, bisa dilakukan penyesuaian untuk mengurangi perbedaannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan, antara lain ada yang pertama, karakter barang atau jasanya. Misal ada wajan anti lengket, anti gores. Pasti harganya beda dari wajan yang biasa. Entah dari bahannya, kualitasnya, atau dari tingkat ketersediaan dan penawarannya di pasar. Yang kedua, ada analisis fungsional yang akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Kemudian yang ketiga, ada persyaratan kontrak. Misal kontrak yang ada garansinya, tentu beda dari kontrak yang tanpa jaminan. Kemudian yang keempat, ada kondisi perekonomian berkaitan dengan luasnya pasar, tingkat persaingan, keadaan geografis, dan jurisdiksinya, atau regulasi pemerintah tentang pasar itu. Dan yang kelima, ada strategi bisnis, dengan mempertimbangkan inovasi dan pengembangan produk baru, skema penetrasi pasar, dan faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dan perilaku bisnis sehari-hari. Selanjutnya, analisis fungsional. Analisis fungsional ini merupakan proses pengumpulan fakta terkait fungsi, aset, dan risiko, yang selanjutnya disingkat sebagai FAR, untuk mendapatkan identitas yang akurat terhadap karakteristik BP serta lawan transaksinya, sehingga
dapat diperkirakan seberapa besar alokasi yang layak didapatkan oleh masing-masing pihak dalam transaksi hubungan istimewa itu. Intinya, analisis ini dilakukan untuk mengetahui harga yang dipengaruhi oleh fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung. Demikian, hasilnya bisa digunakan sebagai landasan dalam analisis kewajaran. Selanjutnya, transaksi yang tidak terkontrol. Selanjutnya, nah, berikut adalah contoh fungsi perusahaan. Perusahaan itu dapat saja berfungsi sebagai importer, eksporter, distributor, marketer, dan seterusnya. Seperti yang tampil di layar. Berikutnya. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari analisis fungsi perusahaan. Jadi misalnya pada tahun pajak 2012, misalnya ada beberapa WP, namun yang berbeda, namun mereka ini berada dalam satu grup. Nah, misalnya A, B, A Corporation, ada juga PTB, ada A Corporation. Nah, di sini ada dua yang berbeda, yang menjalankan fungsi yang berbeda. Di ujung kiri itu melakukan fungsi sebagai research and development, selanjutnya sebagai yang melakukan desain, selanjutnya PTB sendiri melakukan manufacturing, dan A Corporation sebagai distributor, dan juga ada accounting, financial and taxation, AFT itu, dan marketing. Nah, dari satu grup ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang dijalankan yang juga melibatkan perusahaan lain, yaitu PTB. Maka dari itu, analisis ya, berikutnya. Master. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan aset adalah aset yang digunakan ini, dan sifatnya juga perlu untuk diketahui. Hal ini membantu dalam dana transaksi, dan juga next, contoh aset perusahaan terdiri dari tangible dan intangible aset. Seperti yang selama ini telah kita ketahui, jenis dan sifat aset itu perlu kita ketahui. Kalau yang aset tangible kita dapat mengetahuinya dengan kasat mata, namun juga ada intangible aset seperti patent, copyright, trade brand, technical know-how, corporate reputation, and distribution channel. Ketahui karena tidak secara kasat mata dapat diketahui. Maka dengan melakukan analisis VAR ini, kita dapat mengetahui aset-aset yang bahkan yang mana merupakan aset intangible. Selanjutnya, risk. Yang dimaksud risk adalah tingkat kemungkinan return and outcome di masa depan. Nah, sebuah usaha yang memiliki risiko tinggi dapat diartikan pula bahwa perusahaan itu dapat berpotensi atau dapat menghasilkan return yang besar pula. Nah, potensi risiko juga sangat bergantung pada jenis perusahaan. Nah, dari sekian banyaknya risiko, hanya risiko penting yang harus dijabarkan dan dianalisis dalam analisis VAR. Nah, perlu diketahui juga bahwa
Resiko itu terbagi menjadi dua, yaitu resiko secara legal dan resiko secara substansi ekonomi dalam transaksi. Selanjutnya, contoh resiko perusahaan. Risiko perusahaan dapat berupa market risk, perubahan dalam volume, dalam produk atau harga. Ada risiko persediaan juga seperti keusangan, ada risiko garansi atau produk yang rusak. Selain itu juga ada risiko kredit dan risiko lain seperti produk liability dan selisih kurs. Selanjutnya, nah, ini merupakan rangkuman dari ketiga FAR tadi, di function asset and risk. Jadi ada beberapa, ini mungkin ada tambahan yang belum disebutkan dalam slide sebelumnya. Selanjutnya, mengenai bagaimana melakukan analisa FAR akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Iza. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara melakukan analisis FAR, sekarang kita bahas dulu apa sih manfaat dari analisis VAR ini. Yang pertama adalah analisis VAR yang komprehensif itu nantinya dapat mengarahkan perusahaan untuk lebih memahami tentang bisnisnya sendiri dan juga dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan dalam pertimbangan komersial terkait. Kemudian yang kedua, manfaat dari analisis VAR ini, dia dapat membantu perusahaan untuk melakukan karakterisasi bisnis yang benar, dan juga dapat membantu menyiapkan model yang sesuai untuk transaksi antar perusahaan. Dan juga analisis VAR ini berfungsi sebagai landasan analisis yang kuat dari analisis ekonomi yang kuat. Nah, di layar dapat kita lihat bagan perusahaan low function and low risk dan juga perusahaan high function and high risk. Nah, pada pertemuan kemarin itu sudah dibahas mengenai perusahaan manufaktur dan distributor yang menanggung banyak resiko. Nah, dengan analisis VAR ini, kita juga dapat mengetahui mana perusahaan yang memiliki low function and low risk dan mana perusahaan high function and high risk. Contohnya untuk perusahaan low function and low risk adalah kontrak IT atau IT service, kemudian kontrak manufaktur dan sales agent. Dan untuk perusahaan yang memiliki high function and high risk, itu ada full-fledged service provider, ada manufaktur atau developer, dan juga ada marketing dan distribution. Next. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan bagaimana cara melakukan analisis fungsi atau analisis. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Yang kedua, financial overview. Yang ketiga, fact gathering. Dan yang keempat, document your findings. Next. Oke, sekarang kita bahas mengenai preparation dan planning. Di tahap preparation dan planning ini, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya adalah seperti group structure, bagian organisasi manajemen, perjanjian antar perusahaan, dokumentasi harga transfer yang sudah ada sebelumnya, termasuk yang dengan perusahaan luar negeri, terus transfer pricing manual, dan juga informasi mengenai produk seperti website dan brosur, dan juga informasi mengenai kompetitor, seperti market research. Kemudian langkah yang kedua dalam tahap persiapan dan perencanaan itu adalah identifikasi kesenjangan informasi. Dan yang ketiga adalah pilih narasumber yang sesuai. Oke, next. Nah, langkah yang kedua setelah persiapan dan perencanaan adalah financial overview atau tinjauan keuangan perusahaan. Apa saja yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Kemudian kita juga harus mengumpulkan rincian transaksi pihak terkait seperti pihak internasional. Contohnya apa tipenya, siapa pihak kontraktornya, dan berapa jumlah transaksinya.
Kemudian langkah yang ketiga adalah selidiki dan dokumentasikan alasan-alasan dari kerugian yang terjadi, fluktuasi kinerja, dan juga barang yang tidak biasa terjadi pada transaksi tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah mengumpulkan rencana bisnis dan proyeksi keuangan. Dan yang terakhir adalah kumpulkan dokumentasi tentang keputusan investasi utama. Dan juga identifikasi apa saja kesenjangan informasi yang ada. Next slide. Nah, langkah yang ketiga, pengumpulan fakta. Dalam tahap ini kita harus yang pertama melakukan wawancara dengan anggota staf kunci dalam melakukan VAR analisis ini yang berhubungan dengan VAR analisis. Kemudian yang kedua, pastikan detail-detail tentang apa yang terjadi di dalam bisnis, detail-detail penting yang terjadi di dalam bisnis itu. Kemudian yang ketiga, siapkan catatan wawancara terperinci dan orang yang diwawancara itu harus mengulas dan memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Dan juga yang terakhir adalah pastikan celah informasi tadi yang pada tahap sebelumnya terisi di tahap pengumpulan fakta. Oke, lanjut. Nah, tahap yang keempat adalah dokumentasikan apa saja yang telah kita temukan dalam 3 tahap sebelumnya. Dengan merangkum temuan-temuan yang telah kita temukan tadi dengan jelas, logis, dan tidak ambigu. Kemudian siapkan juga presentasi dari dokumentasinya. Kemudian akhiri juga dengan identifikasi transaksi serta karakterisasi entitas, dan kemudian dilanjutkan ke pemilihan metodologi yang paling sesuai. Nah, ini sebagai informasi tambahan aja, kalau di Indonesia itu para peneliti di Indonesia membagi tahap VAR analisis ini menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap persyaratan pencatatan dan penyediaan informasi awal analisis VAR. Kemudian yang kedua adalah tahap proses evaluasi dan klarifikasi data serta pencarian informasi analisis VAR. Dan yang terakhir baru tahap dari proses analisis VAR itu sendiri. Nah, dalam tahap proses analisis VAR ini, itu dimulai ketika perusahaan afiliasi atau transaksi afiliasi itu dikarakteristikan. Oke, next slide. Nah, selanjutnya aku mau bahas mengenai peraturan menurut pemerintah Indonesia untuk melakukan analisis fungsional atau analisis VAR ini, yaitu berdasarkan Per 32 PJ 2011 tentang perubahan atas Per 43 PJ 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Okay, next. Nah, dalam pasal 7-nya itu dijelaskan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, itu harus dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan. Kemudian dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi harus dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, struktur organisasi dan posisi perusahaan. Kemudian fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti contohnya tanah, bangunan,
peralatan, harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi. Kemudian yang keempat, resiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti contohnya risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengklasifikasikan suatu perusahaan berdasarkan analisis FAR. Nah, analisis FAR itu juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam model-model tertentu atau karakter tertentu. Dalam pengklasifikasian perusahaan ada item-item bagian fungsi, juga ada item-item bagian aset, dan item-item bagian risiko yang menjadi bahan pertimbangan penentuan model perusahaan tersebut. Seberapa besar tanggungan suatu perusahaan terhadap item tersebut juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan model perusahaan tersebut. Next. Oke, contohnya di sini. Perusahaan yang full risk biasanya mempunyai tanggungan fungsional, aset, dan risiko lebih banyak dibandingkan yang kontrak atau tol manufakturer. Di sini bisa dilihat kalau full risk itu menanggung seluruh risiko dan aset serta fungsinya, sedangkan kontrak manufakturer menanggung sebagian fungsi, aset, dan risikonya terbatas juga, sedangkan tol manufakturer yang menanggung paling sedikit bagian dari fungsional, aset, dan risikonya. Next. Ini juga sama seperti yang manufakturer, cuma itemnya dipisah, jabarkan menjadi marketing strategi, marketing execution, dan lain-lain. Full risk tetap sama, menanggung risiko, aset, dan fungsional yang paling tinggi, dan strip risk by atau limited risk menanggung aset, risiko, dan fungsi yang lebih terbatas dibandingkan oleh full risk. Komisioner dan commission agent termasuk penanggungan yang rendah. Oke, biar lebih paham, masuk saja ke ilustrasinya selanjutnya. Oke, fakta-faktanya yang disediakan oleh ilustrasinya adalah ada grup yang bernama Loop di Amerika. Mereka sebuah manufaktur yang memasarkan produk-produk yang berhubungan dengan farmasi. Sedangkan ada juga grup yang bernama Coop di India mengimpor dan menjual kembali produk-produk dari grup Loop di Amerika. Oke, next. Di bagian fungsinya, kita bisa lihat bahwa tanggung jawab Loop atas fungsi lebih tinggi dibandingkan Coop. Di sini Loop menanggungjawabkan atas manufaktur, research and development, quality control, dan sales dan distribution. Sedangkan Coop menanggung fungsi distribution dan warehousing atau inventory. Oke, next. Oke, dari asetnya kita bisa lihat kalau pastinya Coop dan Loop mempunyai manpower atau di sini employee, pegawainya sudah ada, dan property plant equipment-nya juga ada. Dua-duanya yes berarti ya. Lalu di bagian intangible atau know-how-nya hanya Loop yang menanggung. Soalnya Coop itu hanya bekerja sebagai distributor saja, sedangkan Loop bekerja sebagai manufaktur yang mengerti cara membuat produknya yang dipasarkan. Oke, next. Ini risiko-risiko yang ditanggung oleh dua perusahaan tersebut. KUP tidak menanggung produk development risiko produk development sama sekali karena yang mengembangkan produk adalah LUP. Jadi yang lalu market risk tentunya yang KUP menanggung juga, namun terbatas karena mungkin hanya dalam pemasaran saja dia promosi saja dia tanggung jawabnya, sedangkan Loop itu yang menanggungjawabkan atas mungkin pemasaran lebih tinggi gitu. Manpower risk-nya itu tentu saja pegawainya juga
tetap dikenakan risiko. Credit dan collection risk-nya dua-duanya yes, berarti masing-masing dapat menagih pelanggannya masing-masing. General business risk sama seperti market risk untuk KUP terbatas dengan untuk LUP sepenuhnya. Foreign exchange untuk KUP ada, sedangkan LUP tidak ada karena yang melakukan impor adalah KUP, bukan LUP. Jadi yang mendapatkan risiko atas rugi kurs adalah KUP yang ada di India. Oke, next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis FIR tadi, LUP itu dapat diklasifikasikan sebagai full risk manufacturer dan KUP diklasifikasikan sebagai limited risk distributor. Oke, next lagi. Tadi itu kita bahas yang industri trading ya. Sekarang kita bahas ilustrasi industri jasa. Oke. Faktanya TUP India adalah perusahaan pengembangan software. Jasa yang disediakan merupakan pengembangan IT dan produk software. TUP India juga menyediakan jasa kepada grup HUP di Amerika. Semua properti intelektual dikuasai oleh HUP. Next. Ini sama seperti yang tadi, HUP yang ada di Amerika, yang di pusatnya, menanggung lebih banyak daripada yang ada di TUP. Fungsi yang ditanggung adalah contracting, billing, dan collection, services, delivery, development of new credit, market, service, dan liability risk. Biasanya yang mengembangkan produk pemasarannya fungsinya lebih tinggi daripada distributor atau penyedia jasa yang lalu di TUP menanggung fungsi development of software juga, lalu tidak mengandung risiko kredit dan juga mempunyai risiko manpower yang terbatas. Next. Dari asetnya, tentunya dua-duanya mempunyai pegawai dan juga mempunyai property, plant, dan equipment. Namun sesuai yang tadi, intangible know-how, cara membuat produk pemasarannya itu hanya dipunyai oleh HUP, sedangkan TUP tidak punya. Next. Di bagian risiko, entrepreneur risk yang megang risiko lebih tinggi tentunya HUP dan TUP. TUP itu hanya menyediakan jasa pengembangan software yang sudah ada aja, sedangkan HUP yang memegang namanya atau brandnya. Market risk TUP tidak menanggung dan HUP menanggung. Manpower risk tentunya gara-gara semuanya ada pegawai, pasti ada risiko di dua perusahaan tersebut. Di credit dan collection risk, TUP tidak menanggung sama sekali, HUP menanggung seperti yang tadi fungsinya HUP. Lalu ada general business risk yang menanggung ini keseluruhan HUP karena dia mengembangkan produknya, dan TUP hanya menanggung terbatas. Foreign exchange yang menanggung HUP, TUP no, TUP tidak menanggung karena ini sebaliknya tadi ya. Ini yang mengimpor sekarang yang pusat, HUP belum. Yang mengimpor sekarang itu yang HUP yang di pusat, sedangkan yang mengekspor itu adalah yang TUP. Jadi yang menanggung risiko kurs adalah HUP. Masalah legalnya yang ditanggung biasanya oleh HUP dan TUP tidak menanggung karena yang memegang patennya itu adalah HUP. Next. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisis fungsi aset dan risiko, HUP dapat diklasifikasikan sebagai entrepreneur atau namanya full risk manufacturer karena mengembangkan produk pemasarannya itu. Dan TUP diklasifikasikan sebagai limited risk bearing enterprise. Oke. Next. Terima kasih teman-teman, sekian dari presentasi dari kelompok 5, semoga ada manfaatnya.
Sekarang langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak, atau bagaimana Pak? Ya, silakan. Waktunya juga udah mepet, silakan. 3 aja lah, jangan yang banyak ya. Oke. Saya ulas sedikit. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Mas Men. Oke, tadi siapa yang ngomong duluan yang suara cewek tadi? Saya Kak Kevin. Oke, Kak Kevin, gimana Kak Kevin? Tadi terkait dengan penjelasan Kak Pandu, ada 4 metode transfer pricing, yaitu ada resale price method, ada cost plus, ada profit split, dan transactional net margin method. Nah, itu gimana Kak cara kita memilih dari 4 metode transfer pricing itu untuk mendapatkan harga transfer yang wajar? Terima kasih. Oke, kami tampung dulu ya. Selanjutnya Mas Rizal mau tanya apa? Halo. Halo. Ya tadi yang terkait yang dijelasin Pandu tadi dalam analisis VAR kan ada data pembanding internal sama data pembanding eksternal. Nah, kemudian kalau data pembanding internal tadi tersedia kan data eksternalnya tidak digunakan. Nah, kenapa data pembanding internal itu lebih diutamakan? Bagaimana jika perusahaan melakukan self-serving, yaitu menciptakan entitas independen sendiri dengan masuk untuk menghindari pajak? Kan itu justru bisa mengecoh pada saat pemeriksaan transfer pricing. Oke, itu aja Mas Rizal. Ya, itu aja. Makasih, Din. Oke. Yoi, ada satu lagi slot untuk penanya. Ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya, Mas Lintang. Oke, Mas Dan yang biasa. Gimana Mas Dan? Saya masih bingung tentang apa ilustrasi industri yang barang sama jasa tadi. Kalau memang yang barang tadi kan memang risknya itu lebih ke loopnya tuh ke Amerika karena memang dia yang menyediakan barang gitu. Cuman saya masih bingung ini sebenarnya kita mikirnya gimana sih yang industri jasa ini, kenapa yang dia menyediakan jasa, cuman yang segala resikonya itu malah di konsumennya gitu, di hooknya gitu, Amerikanya. Oke, terima kasih Mas Dan. Untuk sekarang kami tampung dulu ya. Kami izin untuk diskusi beberapa menit dulu ya Pak Natalis untuk menjawabnya. Ya, silakan. Oke, teman-teman, sambil menunggu kelompok 5 ya untuk diskusi, saya coba sampaikan beberapa hal. Sebenarnya terkait dengan analisis VAR ini, saya kira tadi sudah jelas banget ya. Contoh-contohnya yang disampaikan oleh kelompok 5. Dan mungkin kalau tidak salah di dalam mata kuliah kalian juga ada juga ya terkait dengan transfer pricing ini ya. Sehingga saya tidak akan masuk ke area situnya. Tapi bagaimana kita melakukan sesuai dengan mata kuliah kita, proses bisnis dan penggalian potensi wajib pajak ya. Jadi sebenarnya teman-teman hampir sebagian besar, begitu katakanlah seperti itu ya, hampir sebagian besar yang terjadi sekarang di dalam era globalisasi lah, gitu ya. Di perdagangan internasional kan sudah sedemikian menjadi hal yang lumrah, yang wajar gitu ya. Maka masalah transfer pricing ini ya menjadi sebuah hal yang juga harus kita harus kita sikapi dengan sesuatu yang pasti mutlak terjadi kan begitu ya. Pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Karena memang kan selalu sebuah bisnis itu bagaimana dia mengoptimalkan laba dia lah gitu. Sehingga wajar kemudian apabila ada penentuan harga yang tentu akan diarahkan untuk menguntungkan proses bisnis yang dilakukan. Nah, menjadi lebih rawan begitu katakanlah dengan semakin banyaknya kesadaran dari para pebisnis untuk melakukan apapun ya, namanya penguasaan lini bisnis baik dari hulu sampai hilir gitu. Mereka tahu untuk optimalisasi laba ya salah satu caranya itu dilakukan. Sehingga mereka kemudian tidak puas. Padahal kan kalau kita lihat prinsip dari sebuah usaha yang akan eksis dan kemudian akan menjadi legend gitu ya,
akan bertahan sekian lama, terus punya nama yang luar biasa. Itu kalau sebuah usaha itu dia fokus ke satu bidang, ya kan begitu. Namun itu kemudian dikesampingkanlah begitu, lebih orang kepada untuk bagaimana mengenerate laba sedemikian rupa yang paling optimal. Akhirnya katakanlah spesialisasi di suatu produk gitu. Kalau kita sekarang lihat kan bagaimana dahulu itu kita melihat orang itu kalau udah bicara jam begitu ya, kan kita kan selalu terpatri di pikiran kita apa mungkin Seiko, Citizen gitu ya, merek-merek yang sampai sekarang juga masih ada lah gitu ya. Namun demikian kalau kita sekarang lihat Seiko itu kan juga sekarang sudah merambah ke hal-hal lain ya. Bahkan kalau teman-teman lihat sekarang merek-merek tertentu yang mungkin zaman dahulu itu kita ya, kalau kita melihat satu merek ya pasti akan identik dengan itu gitu ya. Seperti yang paling gampang lah sekarang itu apa ya, Salonpas mungkin ya. Salonpas itu kan luar biasa ya. Dulu kalau udah ingat Salonpas ingatnya ya koyo itu yang nempel. Tapi sekarang Salonpas sudah macam-macam lini bisnisnya gitu ya. Ya mungkin ada juga minuman-minuman yang sifatnya untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh orang yang katakanlah mengalami cedera begitu ya. Jadi berkembang. Nah dalam skup itulah kemudian ya kita hubungkan lagi dengan fungsi pajak. Sebenarnya balik lagi saya masuk ke pajaknya aja lah ya gitu ya. Tidak ada masalah, silakan saja orang mau melakukan suatu spesialisasi di satu bisnis, kemudian dia menjadi ahli di situ dan kemudian orang akan mencari dia gitu kan. Atau kita akan optimalisasi laba, semua dari hulu sampai hilir kita lakukan. Pricing ini ya, pricing kepada penentuan harga di dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi standar akuntansi komersial yang dikeluarkan oleh IAI ya kan dapat ditemukan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan istimewa ya. Kita lihat PSAK 7 lah, nanti kalian lihat juga lah di rumah ya. Di PSAK 7 itu mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ya saya nggak usah terlalu baca karena kita bisa baca semua juga. Ya kan? Tapi di sini sebenarnya tadi juga dijelaskan oleh kelompok 5. Jadi pengertian hubungan istimewa menurut PSAK itu adalah pihak-pihak yang punya hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dan mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun keputusan operasional. Itulah yang kemudian disebut mempunyai hubungan istimewa ya. Tadi macam-macam kepemilikan saham, ya kan ada hubungan keluarga dan seterusnya lah ya. Nah kemudian ini waktunya juga lumayan singkat juga ya. Sorry banget, banyak juga tadi saya lihat wajar lah kelompok 5 ya. Nah kemudian ada juga disebut tidak mempunyai hubungan istimewa kalau kemudian katakanlah yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, katakanlah satu penyandang dana, serikat dagang, perusahaan pelayanan umum ya atau public utilities ya kan. Departemen atau instansi pemerintah juga itu tidak bisa dikategorikan sebagai mempunyai hubungan istimewa ya. Atau mungkin ada cuma satu-satunya pelanggan atau satu-satunya pemasok, satu-satunya pemegang hak, franchise, distributor dan seterusnya juga tidak dianggap sebagai mempunyai hubungan istimewa. Nah, kembali ke pajak, saya bicara pajak. Kalau pengertian hubungan istimewa menurut pajak kan kita lihat pasal 18 ayat 4 ya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya. Ini mengenai PPh. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Nah, itu patokannya 25%. Baru kita detek mempunyai hubungan istimewa, ya kan? Nanti dibaca lagi aja ya pasal 18 ayat 4-nya Undang-Undang PPh. Ya, saya screening aja karena ini banyak banget ya bahannya ya. Sebenarnya harusnya dua kali nih. Nah, kemudian
katakanlah saya ingin menyampaikan beberapa contoh, ya kan, di mana begitu, karena nanti di kelompok 5 akan menyampaikan mengenai analisis VAR tadi, ya, pertanyaan dari Kevin, dari Rizal, dari Dan, ya. Saya ini ingin sampaikan bahwa perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa, ya, saya sampaikan di sini. Pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH, ya, mengatur bahwa untuk menentukan besarnya PKP dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pembentukan dana cadangan. Ya kita paham lah ya, berkali-kali kita bilang piutang akuntansi ya wajib bentuk dana cadangan. Kalau tidak mungkin dia masuk dalam kategori opini yang ada pengecualian. Namun dalam pajak strict jelas pasal 9 ayat 1 huruf F nggak boleh tuh pembentukan cadangan, ya kan? Nah, dalam hubungan pekerjaan, ya kan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai, kepada karyawan kita, atau juga kepada pemegang saham. Nah, pada dasarnya kalau kita ngeluarin uang, ya kan, itu kan sebenarnya untuk pegawai dan pemegang saham, itu kan sebenarnya biaya 3M. Kan gitu kan? Namun kemudian menjadi concern pajak apabila pembayaran tersebut, pemberian imbalan tersebut itu melebihi jumlah yang wajar. Ya kan misalnya apa ya, tenaga ahli lah, ya, yang adalah pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut, kepada perusahaan tersebut. Ya katakanlah dia memberi imbalan 5 juta gitu kan. Nah apabila jasa yang sama diberikan kepada tenaga ahli lain yang bukan pemegang saham, ya hanya diberikan 2 juta. Maka semestinya harga yang wajar kan 2 juta tadi. Nah, 3 juta inilah yang tidak boleh diberikan sebagai biaya tadi. Kan gitu kan. Nah itu yang kemudian ya katakanlah transaksi yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Kemudian pasal 10 kalau lihat undang-undang PPH, ya kan, di situ ditentukan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dari apa ya, jual beli harta yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Ya kan? Namun pada pelaksanaannya tentu hal ini sangat penting kita buktikan apakah memang harga yang dikeluarkan atau diterima itu adalah benar-benar yang memang harga wajar kan gitu kan. Jadi pada umumnya kan kalau jual beli harta, ya kan, kalau bagi pembeli harga yang sesungguhnya dibayar, kalau penjual kan harga yang sesungguhnya diterima, ya kan. Nah dalam jual beli kalau dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pihak pembeli, ya kan, itu nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan pihak penjual adalah jumlah yang seharusnya diterima. Nah, kalau ada hubungan istimewa antara pembeli dan penjual, itu dapat menyebabkan harga perolehan ya menjadi lebih besar atau lebih kecil, gitu kan? Tentu ini dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, karena itu ya, kemudian diaturlah nilai perolehan, ya kan, nilai penjualan yang terjadi apabila menyangkut pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi diatur lagi di dalam pajak, ya kan? Oh, dalam kenyataannya ya monggo silahkan, ya kan? Namanya punya hubungan istimewa, dia mungkin jual beli harta ya boleh aja lebih mahal atau lebih rendah, tergantung apa yang dia mau. Namun begitu masuk area pajak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH, maka itu harus dilihat lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, barangkali tadi sudah disampaikan di depan saya, pasal 18 ayat 4 mengisyaratkan bahwa perhitungan kembali penghasilan karena adanya transfer pricing hanya dapat dilakukan apabila di antara para pelaku terdapat hubungan istimewa, ya. Nah, ini menjadi kembali lagi pasal 18 ayat 4 tadi ya, kalau memang ada hubungan istimewa, kalau memang tidak ada ya tidak bisa kita. Oke, sebelum kelompok 5 menyampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa contoh lah gitu ya, praktek transfer pricing yang kalau tujuan tadi udah jelas ya, saya nggak akan singgung lagi. Praktek-praktek transfer pricing yang sering terjadi lah, yang kita alami. Satu, misalnya contoh terkait dengan kekurang wajaran harga penjualan, tadi sudah kita sampaikan juga ya, jual beli harta misalnya. PTA oke lah, ini kan kondisi awal. PTA memiliki 25% saham PTB. Atas penyerahan PTA kepada PTB, berarti kan PTA punya hubungan istimewa dengan PTB.
PTA membebankan harga jual Rp150 per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atau penyerahan barang yang sama kepada PTX tidak ada hubungan istimewa sebesar 200. Jadi kalau kepada PTB, PTA membebankan harga jual 160, tapi kepada PT yang selain PTB yang tidak punya hubungan istimewa 200. Maka akan kita jelas lah ya. Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding atau comparable uncontrolled price atas barang tersebut adalah ya harga yang dijual kepada BDX. Ya karena memang tidak ada hubungan istimewa. Berarti berapa? Ya harga yang wajar berarti 200 gitu ya. Nah, kemudian banyak contoh juga di sini, saya skip aja. Yang kedua, ada kekurang wajaran harga pembelian. Ya di sini contohnya adalah H Limited Hong Kong memiliki Dokela. Harga produk tersebut adalah dijual sekitar 3.000 per unit ya karena dia punya hubungan istimewa antara H Limited dengan PTB. Tapi kalau dijual ke yang lain harganya 3.500 per unit ya, maka selisihnya itulah yang. Kemudian transfer pricing ini terjadi dalam kekurang wajaran alokasi biaya administrasi umum ya. Mungkin kalau kita lihat nanti ini banyak terjadi juga pada perusahaan yang kantor pusat di luar negeri, ya kan, dia membebankan biaya-biaya atau dialokasikan biaya tertentu kepada BUT yang ada di Indonesia. Biasanya biaya tersebut adalah biaya training karyawan BUT, ya kan, yang diselenggarakan oleh kantor pusat di luar negeri, biaya perjalanan dinas, direksi kantor pusat ke masing-masing BUT, biaya administrasi atau manajemen dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan. Jadi sebenarnya ini biaya head office tapi dibebankan ke BUT yang ada di Indonesia. Termasuk riset dan pengembangan yang dilakukan oleh kantor pusat, ya kan, oleh head office tapi dibebankan ke BUT-nya di Indonesia. Tujuannya adalah supaya laba BUT menjadi lebih kecil, kemudian pembayaran pajaknya akan menjadi lebih kecil tentunya kepada negara di Indonesia ya. Ada lagi nanti kekurang wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham ini sangat lazim terjadi ya. Jadi kekurang wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti ya. Nanti ini waktunya mungkin kalian juga di mata kuliah ada lah ya. Nanti silakan dibaca aja. Prinsipnya teman-teman, dari kesemua hal yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kembali lagi, apakah kemudian dalam melaksanakan tugasnya seorang fiskus menjadi sangat berat gitu ya, melihat hal ini. Sebenarnya balik lagi, di DJP sendiri, kita punya unit khusus yang menangani hal ini, mengenai masalah transfer pricing. Ada satu subdirektorat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, ya kan, yang dia menghandle mengenai transaksi khusus ini, ya kan, subdirektor transaksi khusus. Termasuk di dalamnya ada namanya seksi transfer pricing khusus. Dia akan melakukan asistensi membantu kita pelaksanaan pekerjaan kita di dalam mendeteksi masalah transfer pricing ini, ya kan. Namun demikian, apabila kita ingin meminta bantuan ke mereka, ke unit khusus tersebut, tentu kita ya harus dari awal bisa mendeteksi. Nah ini kan analisis VAR ini kan sebenarnya salah satu kita untuk melakukan mendeteksi apakah memang ada terjadi potensi transfer pricing di situ, gitu ya. Oleh karenanya pemahaman mengenai ini tentu sekali lagi menjadi penting. Nah kalian juga paham juga bahwa terkait dengan transfer pricing juga bukan hanya international transfer pricing tapi juga domestic transfer pricing. Bahkan di beberapa terjadi internal transfer pricing gitu di dalam satu perusahaan, ya kan, di antar divisi dilakukan pricing yang dimaksudkan untuk secara sadar untuk melakukan penghematan pajak, ya kan. Jadi sekali lagi dalam menggali potensi wajib pajak tentu bijak kiranya kalau kemudian kita memahami dan menyadari dari awal bahwa memang secara naluriah wajib pajak pasti melakukan segala upaya untuk melakukan memaksimalkan laba dia. Oleh karenanya cara mengurangi pajak adalah bagian dari itu, gitu ya. Nah, jadi kita
sekali lagi dalam penggalian potensi wajib pajak, tentu transfer pricing menjadi hal yang mutlak sekarang, bukan mutlak ya, lazim dilakukan. Namun teman-teman, ini tidak kemudian melengahkan kita bahwa dalam perjalanan kita melakukan fungsi sebagai fiskus, sebenarnya di dalam konteks perusahaan-perusahaan yang kecil, ya kan, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sifatnya konvensional, tradisional dilakukan oleh para pengusaha atau ada para wajib pajak lah, utamanya wajib pajak yang sangat tradisional ya, UMKM gitu ya. Apa ya, hal-hal yang sebenarnya sangat simpel gitu ya. Omset tidak dilaporkan secara utuh gitu ya, biaya di markup digedein gitu ya. Bahkan kalau kita nanti terjun sebagai fiskus di kantor pajak Pratama yang saya selalu sampaikan berkali-kali, mungkin nanti kita akan banyak melakukan hal-hal yang tidak menduga gitu. Iya sih seceroboh ini orang melakukan upaya untuk ngecilin pajak. Ya, misalnya di dalam SPT PPN itu ada kolom namanya pembayaran uang muka pajak. Itu kita menemukan dan bahkan beberapa kita detect di akhir tahun kemarin, itu wajib pajak mengisi kolom pembayaran uang muka pajak PPN. Jadi PPN yang terutang berapa, kemudian kan berapa hal yang harus dibayarkan antara PK dan PM. Nah, nanti di situ ada kolom pembayaran uang muka pajak PPN maksudnya gitu ya. Mereka isi. Dengan ngisi itu kan berarti kan kurang bayarnya akan lebih kecil tentunya. Nah, celakanya kolom pembayaran uang muka pajak tadi itu tidak ada cantelan ke underlying-nya tidak ada gitu ya. Jadi kalau SPT kan ada induk, ada kemudian lampiran-lampiran kan gitu kan. Induk terbentuk dari lampiran-lampiran. Nah, uang muka pajak ini tidak ada lampiran. Jadi berapa yang di-state oleh wajib pajak itu kita akui tanpa kita harus memeriksa, dan kemudian wajib pajak bisa melakukan pembayaran. Berapa dia mau kurang bayar? Oh, mau saya 1 miliar. Berarti kalau terutang kurang lebih katakanlah setelah PKPM ya dikurangi, terdapat kekurangan katakanlah 5 miliar karena dia pengen 1 miliar atau cuma punya 1 miliar, maka dia akan masukkan taruhlah angka 4 miliar di situ. Sehingga mungkin nanti kurang bayarnya cuma 1 miliar. Nah, kita tidak bisa melakukan pengecekan 4 miliar. Ya kan? Dan banyak hal-hal lain. Apa misalnya di dalam PPH itu uang muka pajak, PPH pasal 22, 23, itu di dalam SPT itu tidak ada kewajiban kita untuk melampirkan katakanlah transaksi bukti asli. Bukti asli itu nanti akan ditampilkan oleh wajib pajak begitu kita dilakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat ngisi SPT, self assessment system, dia ngisi aja bahwa uang muka pajak saya adalah ini, oke lah dibikin rincian yang sifatnya bisa dengan ya mohon maaf lah dengan ngarang-ngarang begitu. Kemudian akhirnya kita bisa mengeset berapa jumlah kurang bayarnya. Nah, sayang sekali teman-teman, ini yang kemudian menyebabkan penggalian potensi wajib pajak kita itu mungkin akan tergali pada akhirnya. Ya kan, dengan sekarang automatic exchange of information akan tergali. Tapi kan itu mungkin tidak di tahun ini. Tapi mungkin di tahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian gitu ya. Jadi memang ini menurut saya poinnya yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Dalam upaya penggalian potensi selain kita ngomongin masalah transfer pricing, analisis VAR tadi, juga ada suatu hal yang penting dan ini menjadi PR kita bersama teman-teman ya, kalian yang nanti akan menjadi generasi yang masuk setelah kita lah. Kami pensiun, kalian masuk. Untuk memahami bahwa secara sistem pelaporan SPT yang dilaporkan oleh pajak, semestinya itu harus banyak kita perbaiki. Di mana tidak ada celah wajib pajak untuk melakukan apapun yang tadi. Setting, kemudian tanpa sederhana banget lah saya bilang. Cuma kalkulasi pakai tangan juga bisa. Saya punya uang 1 miliar. Ini PKPM-nya offsettingnya 5 miliar. Berarti harusnya kan 5 miliar dibayar kan begitu. Tapi kan dia pengen 1 miliar, maka masukkanlah ke kolom uang muka pajak. Yang itu tidak ada proses klarifikasi kita.
Kan gitu kan. Dalam SPT badan juga sama. Uang muka pajak pasal 22, 23 bisa kita setting. Tinggal bikin rincian yang ya asal aja lah. Karena memang tidak ada kewajiban untuk menampilkan bukti-bukti pendukung, bukti-bukti asli ataupun apapun lah namanya. Nah sekarang digitalisasi SPT itu memungkinkan kita untuk melakukan itu sebenarnya. Namun demikian, ya sekali lagi, ya butuhlah, mungkin ya butuh waktu kita untuk melakukan itu, untuk mewajibkan wajib pajak, untuk mengatakan bahwa kalau Anda tidak lampirkan ini, Anda berarti tidak lengkap, tidak bisa masukkan SPT. SPT tidak lengkap, sehingga tidak kita anggap SPT. Nah, kelihatannya itu tantangan kita ke depan, ya teman-teman, selain masalah tadi transfer pricing yang ribet. Ya. Nah, terakhir barangkali sebelum kelompok 5 menjawab, ya, saya ingin sampaikan bahwa di beberapa seminar atau seminar on transfer pricing ataupun short course terkait dengan transfer pricing, international taxation, itu memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang akan bilang bahwa metode atau cara yang kita pakai, even analisis VAR tadi gitu ya, adalah efektif untuk mendetek adanya transfer pricing, kemudian kita lakukan koreksi. Tidak ada. Bahkan negara-negara yang sudah maju, termasuk OECD sendiri, sebuah lembaga yang mengeluarkan regulasi terkait dengan transfer pricing di seluruh dunia, pun mengatakan, ya balik lagi, begitu kita akan mendeteksi suatu hal, maka si wajib pajak atau si pebisnis itu akan melangkah lebih jauh lagi, lebih pintar lagi dari kita. Ya marilah kita menyikapi persoalan ini tentu dengan tidak pesimis, tapi menjadi lebih semangat lagi ya kan untuk belajar lah gitu ya. Saya harapkan sih dengan pemahaman kalian sekarang belajar mengenai transfer pricing ya. Kemudian kalian senang gitu ya, ada passion di sana, kayaknya seru juga ya. Terus kemudian nanti kalian sekolah lagi ya kan D4 atau S1, kemudian ngambil S2 bisnis tax bisnis ya, MBT ya. Juga kan sekarang termasuk Pak Dirjen kita juga, beliau kan masternya bisnis taxation gitu ya. Belajar lagi, karena memang keniscayaan lah ke depan tuh WP ya makin pinter lah gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, untuk kelompok 5 silakan mungkin menjawab. Oke, siapa? Pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, dan saya ulang dulu pertanyaannya ya. Mas Lintang, masih bingung nih cara pandang dari ilustrasi industri jasa. Tolong jelasin dong sudut pandangnya resiko HUP sebagai penerima jasa. Ini bisa bingungin soalnya kayaknya ada cacat soal tadi ya, kayak ada kurang informasi gitu. Oke, aku tambahin aja ya. Jadi si TUP itu menyediakan jasa ke HUP untuk membantu mengembangkan produk software yang dipasarkan oleh HUP. Setelah HUP menerima jasa TUP, HUP akan menyediakan produk ke konsumen. Jadi dasarnya tuh produk yang dibuatkan itu adalah produk softwarenya HUP, tetapi TUP membantu kembangin produk tersebut. Jadi tetap saja risiko yang kepada pelanggannya itu ditanggung oleh HUP. Gimana Mas Dan, udah cukup belum? Cukup, Mas Lintang. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan oleh Kak Kevin yang akan dijawab oleh Mas Pandu. Silakan Mas Pandu. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Kevin. Jadi Kak Kevin bertanya, jika secara singkat seperti ini, dari tadi kan kita telah tahu bahwa ada 4 metode transfer pricing. Nah, dari melakukan analisis VAR ini kita jadi tahu mana 4 metode yang paling optimal. Dari 4 itu mana yang paling optimal. Nah, dalam menentukan metode transfer pricing yang paling tepat, itu dapat dilakukan pertimbangan keunggulan dan kelemahan setiap metode transfer pricing. Selain itu juga kita juga harus melihat karakter transaksi dan karakter usaha pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nah,
karakter transaksi dan karakter usaha pihak-pihak yang melakukan transaksi ini dapat kita ketahui dengan cara melakukan analisis VAR. Selanjutnya, kita juga melihat ketersediaan data pembanding yang relevan dan andal. Nah, jadi selain karakteristik transaksi, ketersediaan data juga dipertimbangkan. Dan yang paling penting adalah derajat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi pembanding. Itu mungkin secara umumnya. Mungkin secara khususnya, dari yang saya baca, mungkin seperti ini. Untuk metode CUP, Controllable or Uncontrollable Price, itu digunakan jika harganya diketahui. Lalu untuk metode Cost Plus, itu jika harga tidak diketahui, namun laba kotor diketahui. Selanjutnya, metode Profit Split itu digunakan jika laba kotor tidak diketahui, namun laba bersih diketahui. Jadi, perlu dilihat juga ketersediaan datanya. Selain itu, ada metode TNMM juga, itu dipilih jika kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi, ada berbagai pertimbangan untuk memilih metode transfer pricing. Begitu kira-kira Kak Kevin, apakah dapat dimengerti? Mengerti Mas Pandu, makasih. Ya. Ini satu lagi, silakan. Bang Rijal nih, siapa yang menjawab? Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dari Rizal. Dalam per 22 itu, di pasal 4, dikatakan bahwa dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak dapat menggunakan data pembanding internal untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Nah, kenapa di dalam peraturan ini disebutkan bahwa WP disarankan untuk menggunakan data internal daripada data eksternal? Yang pertama karena kalau kita menggunakan data internal itu tentu saja akan lebih mudah karena menggunakan data internal dari perusahaan, sehingga tidak perlu melakukan pencarian yang melelahkan dibandingkan dengan mencari data pembanding eksternal. Nah, kemudian yang kedua tadi Rizal mengatakan bahwa bagaimana kalau perusahaan tersebut melakukan self-serving, di mana dia membuat suatu perusahaan independen untuk dijadikan data pembanding internalnya, yang tentu saja harga wajarnya sudah diolah oleh perusahaannya agar menjadi lebih rendah. Nah, menurut saya disinilah tugas Fiskus untuk mengidentifikasi adanya pengecohan tersebut. Nanti misalkan setelah WP memberikan data pembanding internalnya, Fiskus dapat membandingkan juga dengan harga pasar saat melakukan pemeriksaannya. Cuma ini sih Pak, jadi eksternalnya tetap dipakai ya jadinya, tapi cuma dari pajaknya doang, dari sisi pihak pajaknya Fiskusnya doang. Maaf Zal, bisa diulangi maksudnya gimana? Tadi kan pakai data harga pasar kan dari Fiskusnya, berarti eksternalnya dipakai, tapi dari Fiskusnya aja. Bila ada aplikasi pengejakan mungkin iya. Makasih Mas Minan. Makasih. Saya mau nambahin sedikit. Dia kan kalau misalkan ada data internal dan eksternal, disarankan untuk memakai data. Nah, tapi kan ketika WP disarankan untuk memakai data internal, nanti di sana terdapat celah WP melakukan pengecohan dengan melakukan self-serving. Jadi ketika datanya sudah didapat,
Fiskus nggak bisa terima gitu aja dong, karena tadi ada resiko perusahaannya melakukan self-serving, nah nanti baru tuh dilakukan pembandingan juga, tapi tetap digunakan data internal. Ya, oke. Saya kira itu yang terkait dengan APA sama MAP itu ya. Jadi kalau dari awal wajib pajak mengungkapkan terkait dengan adanya transaksi afiliasi, ya kan, maka dia kan harus mengungkapkan itu, ya kan, di dalam SPT-nya. Di dalam bilangan SPT dia punya, saya afiliasi dengan PT ini udah diungkapin tuh. Nah, maka untuk nanti ada TP doc-nya, transfer pricing dokumentasinya itu mereka yang mudah apabila mereka menggunakan data internal. Namun pada saat nanti udah masuk ke pajak, tentunya ya kita bisa banyak melakukan apa ya, mengujinya dengan berbagai metode, termasuk dari data dari mana, internal maupun eksternal. Logikanya kan gitu ya. Tapi balik lagi pada perjalanan nanti tentu proses pemeriksaan atas transaksi yang terindikasi transfer pricing, ya tentu dengan MAP nanti kalau sudah selesai diperiksakan begitu, juga banyak faktor, banyak data yang bisa kita lakukan, ya, banyak tahapan juga yang dilakukan, ya. Namun demikian sekali lagi, sebenarnya pada prinsipnya kembali lagi ke postulat awal, self assessment system, ya kan, sistem pemungutan pajak itu kan self assessment system. Jadi sebenarnya sepanjang orang pajak katakanlah dengan keterbatasan data, baik itu eksternal atau dari data manapun, kita belum bisa mendetek sebuah perusahaan itu melakukan melakukan perencanaan pajak yang merugikan negara, ya kan, melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak yang tidak sesuai, ya maka kita anggap wajib pajak masih benar gitu ya. Even katakanlah wajib pajak pun udah ngakal-ngakalin gitu ya. Jadi dan itu kemudian untuk kepastian hukum kita mengenal daluarsa berapa 5 tahun sekarang ya. Jadi wajib pajak masukin nih, mengungkapkan mengenai transaksi afiliasi kepada kita melalui SPT-nya. Orang pajak periksa. Orang pajak juga kebetulan kita belum bisa juga mendeteksi ini benar apa enggak gitu ya. Dia terima doang, metodenya sudah benar, ya kan? Dia sudah ngambil data pembandingnya sudah benar, ya kan, sesuai teori. Kita belum bisa ngomong itu enggak benar, ya maka itu benar. Ya itulah sistem pemungutan pajak self assessment itu seperti itu. Kemudian selama rentang waktu yang ada sampai dengan 5 tahun, nah orang pajak melakukan analisis, melakukan juga, ya kadang-kadang itu juga, mohon maaf ya, kita bisa menangkap transaksi pricing, transfer pricing yang tidak sesuai ketentuan begitu, penggelapan pajak atau penghindaran pajak. Juga kadang-kadang ya by accident juga gitu ya. Ya kecelakaan juga, kita lagi ngapain gitu ya, meriksa PT apa, ya kan, datanya bisa dapat banyak, kemudian data itu terkoneksi, terrelated ya kepada si perusahaan tadi yang pertama yang ngasih tahu. Akhirnya kebongkar semua gitu ya. Jadi kadang-kadang memang sesuatu itu terbongkar, orang pajaknya hebat juga gitu ya. Tapi ya itulah arus informasi ya. Automatic exchange of information. Banyak kita lakukan mirroring, banyak kita lakukan benchmarking kepada beberapa banyak kasus-kasus yang terjadi. Jadi sekali lagi, karena kita yang muda-muda ini ya, ini udah lebih 4 menit. Sebentar ya Pandu ya, Pandu udah melototin saya tuh. Sebentar Pandu ya. Iya Kak. Jadi banyak semangat kita ini begitu dapat teori seperti ini, terus kemudian begitu di lapangan itu nemuin susah gitu ya. Memang seperti itu. Tapi percayalah, selama bumi ini berputar dan koneksi kita dengan beberapa otoritas pajak di luar ataupun even di dalam sekalipun, ya kan, informasi mengalir dari mana-mana, dari instansi, lembaga, dari asosiasi dan semuanya. Maka sepanjang itu akan terjadi, maka semestinya yang tadi ngumpet tadi harus akan ketahuan juga. Tinggal kita berpacu dengan waktu karena ada daluarsa tadi ya 5 tahun, ya kan. Tapi kan itu kan menjadi gagal juga kalau kemudian itu adalah hasil sebuah proses namanya penyidikan, bukti permulaan dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah persuasif dengan WP. Kita WP udah ada luarsa, tapi kita udah tahu dia nggak benar. Kita melakukan pendekatan. AR tuh biasanya suka maju tuh ya, deketin Pak, Bapak ini kelihatannya ada transaksi ini
dulu ya Pak ya, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Nah sekarang ini ada boom nih Pak, ada kasus seperti ini. Ternyata Bapak teridentifikasi. Nah, Pak, tolonglah Pak, hati nurani Bapak dipakai Pak. Ini harus dibenerin Pak, karena Bapak masih kurang sekian. Dalam banyak kasus ya, bukan beberapa kasus. Dalam banyak kasus WP mau betulin. WP mau bayar. Ya kan? Nah, jadi maksud saya poinnya adalah ya ini memang agak analisis VAR ini kan banyak faktor ya, tapi juga nggak usah terlalu nggak usah terlalu pesimis lah. Saya yakin dengan pemahaman kita terkait dengan analisis VAR ini kita bisa menjadi seorang visus yang lebih baik lah. Even dengan generasi kami yang dulu nggak ada tuh aturan-aturan terkait dengan ini ya. Saya yakin lah. Mungkin gitu ya teman-teman. Ya Pandu ya. Oke, terima kasih ke kelompok 5 ya, ini bahasan yang cukup senang, saya sih dengarnya juga senang gitu karena refresh lah. Moga-moga kita memberi kemanfaatan. Saya kira mungkin gitu ya. Terima kasih teman-teman ya atas kelas hari ini ya, semoga membawa kemanfaatan ya, dan kalau ada yang mau tanyakan lagi mungkin monggo lah nanti kita bahas di pertemuan terakhir besok ya, minggu depan ya Pandu ya. Iya Pak, masih terkait FAR ini. Oke, kelompok 6 berarti ya Du ya. Iya Pak. Oke teman-teman, sekali lagi kurang lebih mohon maaf, terima kasih kehadirannya ya.